Indonesia kaya akan cerita-cerita mistis yang berkembang dari mulut ke mulut. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah dari rumah kentang. Welcome back to Bakral Storyteller. Jadi di video kali ini kita akan membahas sejarah tentang rumah kentang. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke video. Rumah kentang dikenal sebagai satu tempat paling angker di Indonesia. Cerita tentang rumah ini menjadi urban legend yang terus menyebar di masyarakat, menimbulkan rasa takut dan penasaran mendalam. Oh guys, jadi rumah kentang ini memiliki dua versi. Ada versi yang berasal dari Jawa Barat dan ada versi juga yang menyebutkan dari Jakarta. Kita akan membahas keduanya. Oke, jadi kita akan membahas versi yang berasal dari Jakarta. Rumah kentang ini terletak di salah satu sudut Jakarta, tepatnya di Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Meski sekarang rumah tersebut telah diubah dan direnovasi, cerita tentang keangkerannya tidak pernah hilang. Nama rumah kentang sendiri berasal dari bau kentang rebus yang konon sering dicium oleh warga sekitar. Menurut cerita yang beredar, pada tahun 1970-an, ada sebuah keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Salah satu keluarga adalah seorang balita yang meninggal dengan tragis setelah terjatuh ke dalam panci besar berisi air mendidih untuk merebus kentang. Dan mirisnya, ia terjatuh saat digendongan ibunya sendiri. Dan sejak saat itu, aroma kentang rebus dipercaya sebagai tanda kehadiran roh sang layangan rumah. Cerita mistis tentang rumah kentang bukan hanya soal aroma rebus kentang. Banyak warga yang mengaku mengalami kejadian aneh saat berada di sekitar rumah tersebut. Jadi ada beberapa cerita yang paling sering diceritakan. Yang pertama, suara tangisan anak kecil. Banyak saksi mata mengaku mendengar suara tangisan anak kecil di dalam rumah, terutama di malam hari. Suara ini seringkali membuat bulu kuduk merinding dan menambah kesan angker dari rumah tersebut. Yang kedua adalah penampakan hantu dari anak kecil. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok anak kecil yang tampak kebingungan berlarian di sekitar rumah. Penampakan ini sering dihubungkan dengan anak kecil yang meninggal tragis di rumah tersebut. Bau kentang rebus yang mendadak muncul. Aroma kentang rebus yang muncul tanpa sebab jelas seringkali menjadi pertanda adanya aktivitas gaib sedang terjadi di rumah. Bau ini biasanya muncul tanpa sumber yang jelas, bahkan ketika tidak ada orang yang sedang memasak kentang di sekitar. Gangguan saat berada di rumah. Beberapa orang yang berani masuk ke rumah tersebut sering mengaku merasa tidak nyaman, bahkan ada yang tiba-tiba jatuh sakit setelah keluar dari rumah. Pengalaman ini membuat banyak orang semakin yakin bahwa ada energi negatif yang ada di rumah itu. Dampak psikologis dan sosial dari kepercayaan terhadap rumah kentang. Kepercayaan akan keangkeran rumah kentang tidak hanya mempengaruhi individu, tapi juga komunitas di sekitarnya. Secara psikologis, cerita-cerita serem ini bisa menyebabkan paranoid dan ketakutan yang berlebihan. Orang-orang yang percaya pada mistis mungkin akan mengalami gangguan tidur, kecemasan, dan bahkan halusinasi ketika berada di sekitar lokasi tersebut. Secara sosial, cerita tentang rumah kentang juga membentuk perilaku masyarakat. Misalnya, banyak orang yang memilih untuk menghindari melewati rumah tersebut pada malam. Ini juga mempengaruhi nilai properti di sekitar area tersebut, di mana rumah-rumah di dekat rumah kentang mungkin mengalami penurunan harga karena isinya sangat melekat. Oke, jadi kita sudah mendengar versi yang dari Jakarta. Kita akan langsung masuk ke versi Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Kota Bandung yang dikenal sebagai metropolitan di Jawa Barat ternyata masih menyimpan misteri di setiap sudutnya. Salah satunya adalah rumah kentang yang berada di Jalan Aceh, Kecamatan Sumur, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Rumah kentang dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Cerita tentang rumah ini telah menjadi urban legend yang terus menyebar di masyarakat Jawa Barat. Rumah kentang ini berdiri di masa penjajahan Belanda dengan gaya arsitektur deko klasik dan elegan.
Konon katanya, awalnya rumah kentang sempat dihuni oleh profesor dari universitas swasta di Bandung. Seiring berjalannya waktu, rumah kentang akhirnya terbengkalai dan menjadi sumber berbagai cerita seram. Bentuk rumah kentang yang megah dan tanpa penghuni memberikan kesan tersendiri. Hal ini membuat imajinasi warga sekitar terus berkembang, sehingga menjadi salah satu urban legend paling terkenal di Bandung. Tulis di kolom komentar ya, gimana cerita aslinya. Kali aja gue ada yang keliru. Kita lanjut ke ceritanya. Dari cerita yang beredar, rumah kentang yang terkenal angker di Bandung dari mitos urban tentang seorang anak laki-laki Belanda yang meninggal tragis karena terjatuh ke dalam air besar berisi kentang panas saat membantu ibunya. Ada pula yang menyebutkan bahwa misteri rumah kentang berkaitan erat dengan kesalahan asisten rumah tangga, sehingga memasukkan anak majikannya ke dalam kuali yang berisi kentang. Dan sejak saat itu, penduduk sekitar sering melaporkan bau kentang rebus yang menyengat dari rumah. Meskipun rumah kentang yang berada di Bandung ini sudah lama ditinggalkan. Menurut cerita, arwah anak kecil yang kehilangan nyawa ini masih menghantui. Sosok arwah inilah yang konon membawa yang sebagai tanda keajaiban. Cerita-cerita mistis ini semakin diperkuat dengan pengalaman beberapa orang yang pernah mengunjungi rumah tersebut dan merasakan yang tidak biasa. Banyak masyarakat yang percaya bahwa arwah anak kecil yang meninggal begitu. Jadi, rumah kentang ini pun semakin populer di kalangan anak muda yang berada di Bandung. Ceritanya seringkali menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat, terutama pada malam hari atau saat mengadakan acara-acara tertentu yang berhubungan dengan kisah-kisah. Selain itu, mitos lain mengenai rumah ini juga menjadikannya semakin menyeramkan. Salah satu cerita mengisahkan tentang keberadaan anjing siluman yang seringkali terlihat berjalan-jalan. Dalam cerita yang beredar, anjing ini lebih besar dari anjing biasa, dengan mata yang merah. Beberapa warga mengaku pernah melihat anjing tersebut berlarian di jalan, kemudian menghilang di depan rumah. Cerita-cerita semacam ini menambah kesan misteri dan angker dari rumah tersebut. Namun, tidak semua orang percaya dengan adanya. Menurut pengakuan warga yang berada di daerah tersebut, warga sekitar jarang kali melihat sosok anak laki-laki ini secara langsung. Bagi orang-orang yang berani menerobos batas nyali, beberapa komunitas pemburu kisah misteri atau urban legend menjadikan rumah kentang sebagai salah satu lokasi eksplorasi favorit. Kegiatan eksplorasi biasanya dilakukan pada malam hari, di mana suara sunyi. Kondisi fisik rumah yang sudah lama tidak berpenghuni menciptakan atmosfer yang mendukung terjadinya pengalaman supranatural. Dinding yang lembab, lantai kayu yang berdenyit, serta pintu-pintu tua yang tampak seperti mengintai di balik gelap, menjadi ladang sempurna bagi mereka yang ingin mengulinya. Beberapa pengunjung bahkan berhasil merekam suara-suara yang menempatkan bayangan misterius dalam dokumentasi video mereka. Namun, tidak semua pengunjung mengalami hal serupa. Ada pula yang mengatakan bahwa rumah ini hanya menawarkan kesan menakutkan karena faktor psikologis dan sugesti semata. Fakta ini menunjukkan bahwa eksplorasi wisata horor selalu berada di antara dua sisi, mencari bukti nyata dan kemudian kepercayaan terhadap mistis. Rumah kentang dalam media populer dan wisata mistis. Popularitas rumah kentang tak hanya bertahan dalam cerita lisan. Rumah ini telah diangkat ke layar lebar film horor Indonesia, seperti Rumah Kentang tahun 2012. Rumah ini pernah disewa 3 tahun yang lalu, tapi hanya untuk sementara, karena sempat ada kejadian. Katanya rumah itu rumah kentang. Dan Rumah Kentang begini di tahun 2019. Yang terinspirasi dari kisah urban legend tersebut. Kehadirannya dalam budaya pop memperkuat status Rumah Kentang sebagai ikon mistis di Indonesia.
Beberapa biro jasa perjalanan wisata lokal bahkan memasukkan rumah kentang dalam paket tur tematik wisata mistis yang ada di Bandung. Tur ini biasanya mengkombinasikan kunjungan ke beberapa tempat angker lain seperti TPU Ciputra dan Jalan Taman Sari untuk menghadirkan pengalaman lengkap menjelajahi dunia supranatural di kota ini. Legenda ini menjadi bagian dari identitas kota dan turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tempat-tempat bersejarah atau angker di wilayah ini. Jadi, meskipun tak ada bukti ilmiah yang menyatakan kebenaran dari kisah rumah kentang yang angker, tetap saja menjadi salah satu cerita menarik yang dapat menghibur dan rasa ingin tahu, serta menegaskan betapa kuatnya pengaruh urban legend dalam kultur suatu masyarakat. Namun, eksploitasi cerita seram juga menunjukkan kontroversi. Sebagian kalangan menilai bahwa fokus terhadap horor dapat menggugurkan nilai sejarah atau arsitektural dari bangunan tersebut. Sementara itu, pihak lain berpendapat bahwa narasi mistis justru menjadi cara efektif untuk menjaga eksistensi bangunan tua sekaligus memberi nilai tambah dari sisi pariwisata alternatif. Menurut cerita yang beredar, tidak ada yang ingin membeli rumah tersebut. Sempat beredar kabar bahwa rumah kentang Bandung akan dijual. Namun, akan tetapi tidak ada orang yang ingin membeli rumah tersebut. Hingga akhirnya, rumah ini dibiarkan kosong dan tidak terawat. Pasti kalau ada yang beli rumah ini. Namun, menurut cerita yang beredar, katanya sekitar di tahun 2020 pas awal Covid nih, Covid anget-angetnya tuh di 2020-an awal lah ya, bangunan urban legend rumah kentang horor itu dibeli oleh seorang investor. Investornya sendiri memiliki visi untuk menghidupkan kembali rumah kentang dengan cara yang terbilang dan akhirnya menjadi rumah makan yang instagramable. Sial, gua kurang update ternyata. Harusnya gua kesana dulu sebelum dibeli itu rumahnya, rumah makan sekarang. Jadi, rumah kentang ini dibeli oleh seorang investor bernama Aris Buntar, seorang pengusaha kuliner asal Solo. Dia benar-benar merombak dan mempertahankan bangunan lama. Seperti yang kita tahu, Bandung terkenal dengan banyak bangunan heritage berupa peninggalan kolonial Belanda. Pada bangunan rumah kentang, bangunan kolonial nggak hilang, tetapi tetap berpadu dengan ornamen modern kontemporer, sangat anggun dan megah. Kemudian, restoran ini diberi nama Rumah Kentang 1908. Pemilihan nama tersebut sengaja dibuat untuk menghormati sejarah bangunan rumah. Dengan adanya restoran ini, Rumah Kentang tidak lagi hanya populer karena cerita-cerita seram, namun juga menjadi destinasi kuliner yang cukup menarik. Itu restorannya masih buka nggak sih sekarang? Jadi kita lanjut ke cerita. Meskipun banyak cerita seram yang beredar tentang Rumah Kentang, penting untuk diingat bahwa sebagian besar cerita ini hanyalah mitos atau legenda urban yang tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung adanya aktivitas paranormal di rumah tersebut. Sebagian besar cerita ini mungkin berasal dari sugesti dan ketakutan kolektif. Sugesti dan ketakutan kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada juga yang berpendapat bahwa cerita-cerita seperti ini memiliki nilai budaya dan sejarah yang mereka menjadi bagian dari warisan lisan yang menghubungkan kita dengan masa lalu dan memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat kita memaknai kematian, roh, dan dunia gaib. Oke, jadi kita sudah mendengar dua versi dari cerita Rumah Kentang ini. Rumah Kentang merupakan salah satu contoh menarik dari bagaimana cerita-cerita mistis dapat berkembang menjadi urban legend yang kuat dan berkah. Meski kebenaran dari cerita-cerita ini masih dipertanyakan, pengaruhnya terhadap psikologi individu dan perilaku sosial sama. Lepas dari apakah kita mempercayai cerita mistis atau tidak, Rumah Kentang telah menjadi bagian penting dari budaya populer di Indonesia dan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh citra lisan dalam membentuk persepsi kita tentang dunia di sekitar. Namun, hingga kini belum ada bukti ilmiah atau catatan resmi yang membenarkan kisah tragis di balik Rumah Kentang. Legenda ini terus bertahan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari urban legend yang populer hingga sekarang. Jadi, ada perbedaan yang sangat signifikan dari kedua versi tersebut, yang dimana versi yang berada di Jawa Barat, tepatnya di Bandung, itu adalah seorang anak laki-laki yang sedang membantu ibunya lalu masuk ke dalam kuali besar yang berisi air panas untuk merebus kentang.
di mana sangat berbeda dari versi yang ada di Jakarta, yaitu seorang balita perempuan yang sedang digendong oleh ibunya tidak sengaja terjatuh ke dalam kuali besar dengan air mendidih merebus kentang. Oke mantap, jadi kita sudah mendengar cerita dari Rumah Kentang. Ada dua versi, yang pertama versi Jakarta dan ada versi di Bandung. Jadi yang tahu cerita aslinya bisa tolong tulis di kolom komentar, baik yang versi Jakarta atau yang di Bandung. Mohon maaf jika ada yang salah kata atau bahkan kurang, bisa tolong ditambah. Jadi cerita apa lagi yang akan kita bawakan selanjutnya, tulis di kolom komentar. See you on next video, bye.